Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah Syarah Mutammimah Ajrumiyah. Kita fokus kepada bab la nafi jenis. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya la nafi jenis yaitu beramal seperti amal inna, menasabkan isim, merafa'kan khobar. Kemudian dengan syarat isim dan khobarnya nakirah. Isimnya nakirah, khobarnya nakirah. Dan isimnya mesti bersambung dengan la, sesudah la langsung isim. Nggak boleh diselangi oleh kalimat lain, walaupun kalimat lain itu khobarnya sendiri. Sekarang pembahasannya fa'in kana ismuha mudhafan. Maka jika adalah isimnya la itu mudhaf. Au musyabbahan bil mudhaf, atau diserupakan dengan mudhaf. Fahuwa mu'arabun mansubun, maka bermula dianya isim la itu di-i'rab lagi dinasabkan. Jadi dalam kitab ini duluan dibahas tentang isim la yang mudhaf atau serupa mudhaf daripada isim la yang mufrad. Dalam kitab Jarumiyah duluan kalau isim la mufrad maka dibina, kalau isimnya mudhaf serupa mudhaf baru di-i'rab kan. Di sini maka jika adalah isimnya la itu mudhaf atau musyabbahan atau diserupakan dengan mudhaf, bahwa maka dianya isim la itu di-i'rab lagi mansub. Contoh la sahiba ilmen mamkutun. Tidak ada seorang pun pemilik ilmu itu yang tercela. Jadi la nafi jenis sahiba isimnya masuk tanda nasab fathah langsung, mudhaf sahiba ilmin mudhaf ilaih, mamkutun khabarnya. Wala tali'an jabala hadirun. Tidak ada seorang pun pendaki bukit itu yang hadir. La nafi jenis tali'an isimnya masuk tanda nasab fathah, tali'an isim fa'il. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dalam fa'il takdirnya huwa, jabalan maf'ulnya. Hadirun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Coba kita lihat di kawakibnya. Fa in kana ismuha mudhafan, maka jika adalah isimnya la itu dimudhafkan ke mana? Ila nakiratin, kepada nakirah. Karena isim la syaratnya harus nakirah. Ketika isim la dimudhafkan kepada nakirah, berarti dia tetap nakirah. Kal misalil ladzi sayadzukuruhul musannif. Seperti contoh alladzi yang akan menyebutkan akannya contoh oleh musannif, yaitu la sahiba ilmen mamkutun. Sahiba mudhaf kepada ilmen. Ilmen nakirah, sahiba juga nakirah, jadi isim la tetap nakirah. Au ila ma'rifatin. Atau adalah isim la itu dimudhafkan kepada ma'rifah. Wa huwa la yata'arafu, dan dianya isim itu tidak ma'rifah ya. Atau isim la tersebut dimudhafkan kepada isim ma'rifah, namun isim tersebut tetap tidak ma'rifah walaupun menjadi mudhaf dari isim ma'rifah. Tetap boleh jadi isim la. Nahu contohnya la mislaka ahadun. Tidak ada sepertimu itu seorang pun. Ini ahadun. La mislaka ahadun, tidak ada semisilmu itu seorang pun. Jadi la tetap la nafi jenis, misla isimnya mansub tanda nasab fathah, mudhaf misla kaf mudhaf ilaih. Kaf isim dhamir mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih, ahadun khabarnya. Jadi misla walaupun dimudhaf kepada isim dhamir, dia tetap tidak ma'rifah karena sangat-sangat mubhamnya, sama seperti ghairu. Au musyabbahan bil mudhaf. Ini matannya. Maka bila adalah isimnya la itu diserupakan dengan mudhaf. Di mana diserupakan dengan mudhaf? Fi ta'alluqihi bi syai'in, pada hubungannya isim dengan sesuatu. Huwa min tamami ma'nahu, yang dianya sesuatu itu sebahagian dari penyempurna maknanya isim. Bila yang menjadi isim la isim yang diserupakan dengan mudhaf. Diserupakan mudhaf dengan mudhaf dalam arti kalau mudhaf kan butuh kepada mudhaf ilaih. Ini ada satu isim yang butuh kepada isim sesudahnya untuk kesempurnaan maknanya. Tapi hubungan isim tersebut dengan isim sesudahnya bukan hubungan mudhaf ilaih. Ya, tapi hubungan amil ma'mul. Bisa saja sebagai fa'ilnya, maf'ulnya, atau muta'alanya.
Itu disebut serupa dengan mudhaf. Atau adalah isimnya la itu diserupakan dengan mudhaf pada ta'alluq, pada hubungannya isim dengan sesuatu yang dianya sesuatu, itu sebahagian daripada kesempurnaan maknanya isim. Wa yuqalu lahu tawil, dan dikatakan orang baginya musyabbahan bil mudhaf. Musyabbah bil mudhaf ada istilah lain. Dikatakan orang baginya at-tawil au mutawwal awil mamtul, istilahnya. Musyabbah bil mudhaf istilahnya tawil, panjang. Dia butuh kepada sambungan. Fahuwa mu'rabun, maka bermula dianya isim la yang mudhaf atau serupa mudhaf itu mu'rabun, itu dii'rabkan, mansubun lagi mansub. Kenapa dii'rab? Di sini beliau memberikan alasan. Li'annal idhafah turajjihu janibal ismiyah. Karena bahwa sungguh idhafah itu menguatkan ia akan sisi keisimannya. Ketika isim la dia mudhaf mudhaf ilaih, karena mudhaf idhafah, mudhaf ilaih namanya idhafah itu hanya berlaku kepada isim. Enggak ada huruf yang dimudhaf. Ya, karena idhafah itu menguatkan ia akan sisi keisimannya, fayasirul ismu biha ila ma yastahiquhu fil asli. Maka jadilah isim biha dengan sebabnya idhafah jadi ke ma yang berhak ianya isim akannya ma pada asal. Apa yang isim berhak pada asal? Wahwal i'rab. Dia ma yastahiquhu fil asli huwal i'rab. Jadi ketika isim la mudhaf mudhaf ilaih, maka dia dikembalikan kepada asalnya, yaitu di i'rab, tidak lagi dibina. Mansubun mu'rabun mansubun, isim la yang mudhaf atau serupa mudhaf di i'rab lagi mansub. Lafdan atau takdiran, mansub pada lafad atau pada takdir. Ya sama, semua isim begitu. Kasairil asma'il mu'arabatil mansubah, sama seperti semua isim-isim yang di-i'rabkan lagi yang dinasabkan. Isim mu'arab, mansub, tanda nasab ada yang patah pada lafaz, ada yang tanda nasabnya ditakdirkan tergantung isim mu'arabnya. Kalau isim mangkus berarti Musa misalkan, berarti mansub, tanda nasabnya patah. Nahu contohnya la sahiba ilmin mamkutun, tidak ada seorang pun pemilik ilmu itu yang tercela. Ya. Hadza misalul ismil mudhaf, bermula ini itu contoh isim mudhaf. Yang menjadi isim la yaitu mudhaf mudhaf ilaih, sahiba ilmin. Wa i'rabuhu la nafiyah lil jins. Bermula i'rabnya contoh itu bermula la itu nafiyah lil jenis, la nafi jenis. Ta'malu amala inna, beramal ya akan amal inna. La nafi jenis, amal inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan ya la akan isim, merafa'kan ya akan khabar. Sahiba ismuha, bermula sahiba itu isimnya la, mansubun biha itu dinasabkan dengan nyala. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih, bermula tanda nasabnya sahiba itu patah akhirnya sahiba. Wa ilmen mudhafun ilaih, bermula ilmen itu mudhaf ilaih. Mamkutun khabaruha, bermula mamkut itu khabarnya la. Wa huwa marfu'un, dianya mamkut itu marfu', wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih, bermula tanda rafa'nya mamkut itu dhamma akhirnya. Ya. Mamkutun ismu maf'ulin minal maqti, bermula mamkut itu isim maf'ul dari maqti, wa huwal bughdu, marah. Jadi artinya la sahiba ilmin, tidak ada seorang pun pemilik ilmu itu mamkut yang dimarahi, yang tercela. Nah, ini contoh yang menjadi isim la mudhaf. Wa min amsilatil ismil mudhafi 'indal jumhuri qauluhum la aban laka wala akhan laka wala yadai lahu. Dan sebahagian dari contoh-contoh isim yang dimudhafkan akan dianya isim menurut jumhur itu qauluhum, ucapan mereka orang Arab, la aban laka, tidak ada bapak bagimu. Jadi la aban laka ini contoh yang menjadi isim la mudhaf ilaih. Cuma kalau kita lihat sepintas di sini bukan la aban. Kalau la aban berarti kan bukan mudhaf. Bukan mudhaf karena aban bertanwin. Di mudhaf nggak boleh ada tanwin. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau memang isim la mufrad mestinya kan la aba. Ini la aban lak.
Para ulama menjadikan la aban lak contoh yang menjadi isim la mudhaf ilaih. La aban lak, tidak ada bapak bagimu itu yang maujud. Wala akhan lak, tidak ada saudara bagimu itu yang maujud. Wala yadailahu, tidak ada tangan baginya itu yang maujud. Kenapa la aban lak, wala akhan lak, wala yadailah dianggap la yang isimnya mudhaf ilaih? Li'annal asla la abaka. Karena bahwa sungguhnya asal itu la abaka. Asalnya la abaka. La akhaka. La yadaihi. Jadi asal la aban lak, la abaka. Tidak ada bapakmu. Tidak ada saudaramu. La yadaihi. Tidak ada dua tangannya. Kenapa bisa jadi la aban lak? Fadhidatil lamu bainal mutadhayifaini. Maka ditambahkan akan lam antara mutadhayifai. Antara mudhaf ilaih. Asalnya abaka. Kemudian dipisah aba dan ka jadi aban laka. Asalnya aba isim yang 5. Nah, tapi sekarang sudah dipisah berarti karena isim yang 5 baru i'rab dengan huruf ketika dia jadi mudhaf. Kalau dipisah aban lak, enggak boleh kita baca abalak, aban lak. Berarti ini nanti tanda nasab fathah langsung. Nah, fadhidatil lamu, maka ditambahkan akan lam antara mutadhaifaini, dua kalimat yang dimudhaf ilaihkan, li ifadatil ikhtisas, untuk menunjukkan kepada khusus. Wala muta'allaka laha, dan tidak ada muta'allaq baginya lam tadi. Fahiya ma'arif muawwalatun bin nakirah, maka dianya semua aba akha yada itu ma'rifah yang ditakwilkan dengan nakirah. Karena asalnya abaka dimudhaf kepada dhamir kan ma'rifah. Sedangkan isim la baru beramal ketika isim la itu nakirah. Nah, inilah ma'rifah tapi ditakwil menjadi nakirah. La abaka la misla abika. Kalau misla dimudhaf kan enggak ma'rifah. Nah, jadi kita i'rab berarti la nafi jenis. Aban isim la mansub tanda nasab fathah. Karena kembali ke asal yaitu terdiri dari mudhaf ilaih. Nah, lam tiada ini. Gimana cara i'rabnya? Jadi lam tetap lam huruf jar. Nah, cuma enggak pakai muta'allaq karena ziyadah. Lam huruf jar, ziyadah, kaf, sim dhamir, mabni di atas fathah pada mahal jar, majrur dengan lam ziyadah. Cuma enggak perlu pada muta'allaq. Khobar la mahdhuf, takdir maujudun, la aban laka maujudun, wala akhan laka maujudun, wala yadailahu maujudun. Nah, barangkali seperti itu. Wala toli'an jabalan hadiron, dan tidak ada seorang pun pendaki gunung itu yang hadir. Ini contoh yang menjadi isim la yaitu serupa mudhaf. Hadza misalul ismil musyabbahi bil mudhaf. Bermula ini itu contoh isim yang diserupakan dengan mudhaf. Wa i'rabuhu la nafiyah. Bermula i'rabnya contoh itu bermula la itu la nafi. La nafi. Lil jenis la nafi jenis. Ta'malu amala inna, beramal ya akan amal inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan ya akan isim, merafa'kan ya akan khabar. Wa tali'an ismuha, bermula tali'an itu isimnya la. Mansubun biha, mansub dengannya la. Wa huwa mansub, dianya tali'an itu mansub. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih, bermula tanda nasabnya tali'an itu fathah akhirnya. Wa tali'on ismu fa'ilin, bermula tali'on itu isim fa'il. Ya'malu amalal fi'li, beramal ia akan amal fi'il. Yarfa'ul fa'ila, merafa'kan ia akan fa'il. Wa yansibul maf'ula, menasabkan ia akan maf'ul. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan, bermula fa'ilnya tali'an itu mustatir dalamnya tali'an nisbah harus. Takdiruhu, bermula takdirnya fa'il itu huwa. Jabalan maf'ulun bih, jabalan maf'ul bih bagi tali'an. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih, bermula tanda nasabnya jabalan itu fathah akhirnya. Hadirun khabaruha, hadir khabarnya la, marfu'un biha, dirafa'kan dengannya la. Wa huwa marfu'un, dianya hadirun itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi, bermula tanda rafa'nya itu dhammu akhir, dhammah akhirnya. Nah, kemudian wal musyabbahu bil mudhaf, ini beliau pengen menjelaskan apa yang dimaksud dengan serupa dengan mudhaf. Tadi sudah dijelaskan di dalam, cuma ini matannya.
Wal musyabbahu bil mudhafi huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Bermula musyabbah yang diserupakan dengan mudhaf itu ma yang bersambung dengannya ma oleh sesuatu daripada kesempurnaan maknanya. Ya. Jadi musyabbah bil mudhaf itu sesuatu yang bersambung dengannya oleh sesuatu yang lain. Ada sesuatu bersambung dengan sesuatu, di mana sesuatu yang lain itu penyempurna maknanya. Syai'un yatimu bihi ma'nal musyabbah bil mudhaf. Artinya sesuatu yang sempurna dengannya sesuatu oleh makna yang diserupakan dengan mudhaf. Ya. Wadzalika kal misalil madhkur. Bermula demikian itu seperti contoh yang tersebutkan di atas. Fa inna jabalan ta'allaqa bi tali'an. Maka sesungguhnya jabalan itu terhubung ia dengan tali'an. Tali'an jabala, pendaki bukit. Sekira-kira la yatimu makna tali'an. Sekira-kira tidak sempurnalah oleh makna tali'an bidunihi dengan tanpanya jabal. Wahai pendaki, enggak sempurna makna pendaki tanpa ada yang didaki. Makanya jabalan penting, pendaki gunung. Kama annal mudhafa yata'allaku bil mudhafi ilaih. Sebagaimana bahwa sungguh mudhaf itu terhubung ia dengan mudhaf ilaih. Antara mudhaf ilaih kan saling mengikat. Bihaisu la yatimmu maknahu bidunihi. Dengan sekira-kira tidak sempurnalah oleh maknanya mudhaf dengan tanpanya mudhaf ilaih. Makanya diserupakan dengan mudhaf. Wa syai'ul muttasilu qad yakunu mansuban bil musyabbahi. Bermula sesuatu yang bersambung sesuatu yang bersambung dengan musyabbah bil mudhaf, kadang-kadang ada ianya sesuatu itu mansuban. Mansub dengan musyabbah tadi. Kahadal misali seperti ini contoh. Jadi kalimat yang bersambung dengan musyabbah bil mudhaf ada kala mansub. Jadi maf'ulnya seperti contoh tadi tali'an jabalan. Jabalan terhubung dengan tali'an, jabalan mansub karena jadi maf'ul tali'an. Waqad yakunu marfu'an dan kadang-kadang ada ianya kalimat yang bersambung tadi. Ya. Dan kadang-kadang ada ianya sesuatu yang muttasil, mana sesuatu yang muttasil? Nah, kadang-kadang ada ianya sesuatu yang muttasil itu marfu. Jadi fa'il berarti contohnya la hasanan wajhuhu mazmumun. Tidak ada seorang pun yang baguslah wajahnya itu yang tercela. Jadi wajhuhu kita baca. I'rabnya la nafi jenis, hasanan isimnya mansub tanda nasab fathah. Jadi hasanan kalimat yang diserupakan dengan mudhaf. Dia sifat musyabahah perlu kepada fa'il. Wajhu fa'ilnya, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf wajhuhu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Madhmumun khabar hasanan, khabar la. Tidak ada yang baguslah oleh wajahnya itu tercela. Jadi hasanan wajhuh namanya musyabbah bil mudhaf. Cuma kalimat penyempurna makna hasanan di sini marfu' sebagai fa'il hasanan. Kalau jabalan di atas mansub sebagai maf'ul. Waqad yakunu majruran. Dan kadang-kadang ada ianya yang muttasil tadi, sesuatu yang bersambung dengan musyabbah bil mudhaf, itu majrur. Contoh la khairan min zaidin indana. La khairan. Tidak ada yang lebih baik dari si Zaid, itu sabit di sisi kami. Jadi la khairan, la nafi, khairan isimnya mansub. Min zaidin ini naat kepada khairin. Naat kepada khairan. Jadi min zaidin ini penyempurna khairan. Tidak ada yang lebih baik dari si Zaid. Tidak ada yang lebih baik, yang ada yang lebih baik dari si Zaid itu sabit di sisi kami. Wa jumlatu min zaidin na'tun. Bermula jumlah min zaidin dalam contoh ini itu na'at. Wa khabarula ad-darfu ba'dahu. Bermula khabarla itu daraf sesudahnya, yaitu indana. Ini selesai. Jadi kesimpulannya, kalau jadi isim la mudhaf atau serupa mudhaf, ketika itu isim la di-i'rab, tidak dibina. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh enggak isim la yang mudhaf kita bina? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat yang membolehkan. Wa ajadzal Baghdadiyun. Wa ajadzal Baghdadiyun dan membolehkan oleh Baghdadiyun, ulama Baghdad, bina al-musyabbahi bil mudhaf. Akan dibina yang diserupakan dengan mudhaf. Ini khusus yang diserupakan dengan mudhaf. Kalau mudhaf enggak ada pendapat berarti. Isim la mudhaf tetap di-i'rab. Kalau isim la serupa mudhaf asalnya di-i'rab. Ada juga ulama Baghdadiyun membolehkan binanya.
In amila fi dharfin aw shibhihi. Jika beramal ianya musyabbah bil mudhaf pada dharaf atau serupanya dharaf. Nah, jadi begini. Menurut ulama Baghdad, membolehkan membina musyabbah bil mudhaf. Yang menjadi isim la musyabbah bil mudhaf boleh dibina. Syarat, bila dia beramal pada dharaf. Artinya ada dharaf yang muta'alaq kepadanya. Atau serupa dharaf. Jar majrur muta'alaq kepada isim la tadi. Boleh dibina. Wa kharaja alaihi la mani'a lima a'taita. Mentakhrij. Ianya. Ianya Baghdadiyun. Atau kita artikan jangan wa khurrija, dan dikeluarkan di atasnya pandangan Baghdadiyun. Maksudnya Baghdad itu ulama yang membolehkan membina isim la. Mereka memberikan contohnya ini. Wa khurrija alai, ditakhrijkan di atasnya pendapat Baghdad la mani'a lima a'taita. Jadi la mani'a enggak pakai tanwin berarti dibina. Kenapa dibina? Karena lima a'taita dianggap ini muta'alaq kepada mani'a. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi bagi apa yang engkau berikan ya Allah, itu yang mawjud. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan bagi apa yang engkau tegah, itu yang mawjud. Jadi kalau menurut ulama Baghdad ini la nafi jenis. Mani'a la nafi jenis, tugasnya menasabkan isim. Mani'a isimnya mabni di atas fathah ini. Mabni. Karena enggak ada tanwin. Mabni di atas fathah pada mahal nasab. Kenapa? Karena ini dianggap serupa dengan mudhaf. Karena lima a'taita, lam huruf jar ma isim mausul mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan la. Karena lam lima a'taita muta'alaq kepada mani'a. Karena tadi di atas Baghdadiyun membolehkan bina musyabbah bil mudhaf bila beramal pada dharaf. Ini mani'a ini beramal pada dharaf, artinya ada jar majrur muta'alaq kepada mani'a. Begitu juga la mu'tiya. Wa kharajahu ba'dul muhaqqiqin kal faqihi wa bani anka ala anna mani'a ismuha wa annahu mufradun wal jar wal majruru khabaru. Dan mentakhrij, mengeluarkan akannya contoh oleh sebahagian muhaqqiq seperti Faqihi Ibnu Anka kepada bahwa sungguh mani'a itu isimnya la, dan bahwa sungguhnya mani'a itu mufrad, dan jar dan majrur itu khabarnya. Jadi menurut ulama yang lain, la mani'a ini bukan contoh musyabbah bil mudhaf, tapi mani'a memang mufrad. Lima a'taita langsung jadi khabarnya, jadi bukan muta'alaq kepada mani'a. Jadi i'rabnya la nafi jenis, tugasnya menasabkan isim. Mani'a isimnya karena mufrad mabni di atas fathah pada mahal nasab. Lima a'taita jar majrur muta'alaq kepada mahdhuf, jadi pada maharafa khabarlah langsung. Tidak ada yang menghalangi itu sabit bagi apa yang engkau berikan ya Allah. Wala mu'tiya, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan itu sabit bagi apa yang engkau tegah. Jadi dua pendapat. Nah, kalau kita ikut pendapat Baghdadiyun berarti mani'a ini serupa mudhaf. Jadi khabarlah mahdhuf. Nah, selesai tentang pembahasan isim la mudhaf atau serupa mudhaf. Sekarang bila isim la mufrad. Wa in kana ismuha mufradan bunia. Dan jika adalah isimnya la itu mufrad bunia, niscaya dibinakan akan dianya isim. Bila isim la itu mufrad dibina. Kalau dibina berarti enggak pakai tanwin, fala yunawwanu, maka tidak ditanwinkan akan dianya isim. Isim la mufrad dibina. Bina enggak ada tanwin. Dibina kemana? Wa bina'uhu ala ma yunsabu bih. Bermula binanya isim la itu sabit di atas ma. Yang dinasab akan dianya isim la dengan nyama. Bina di atas nasabnya. Kalau dinasab dengan fathah, dibina di atas fathah. Kalau dinasab dengan alif, dibina di atas alif. Kalau dinasab dengan ya, dibina di atas ya. Berarti tergantung kalimatnya. Itu kalau kita artikan matan-matan. Kalau kita artikan bersama syarih, dan bermula binanya isim la itu sabit di atas ma, yang dinasabkan dengan nyama akan mufrad. Min fatahatin au kasratin,
dari fathah atau kasrah atau ya. Nah, jadi isim mufrad itu ya. Oh, berarti begini. Jika adalah isimnya la itu mufrad, niscaya dibinakan akan dianya mufrad. Kepada mufrad nih, bukan kepada isim. Niscaya dibinakan akan dianya mufrad. Ya, mufrad itu isim. Maka tidak ditanwinkan akan dianya mufrad. Dan bermula binanya mufrad itu sampai di atas ma yang dinasabkan tekennya ma akan mufrad. Jadi dibina kepada harokat nasab mufrad tersebut min fathatin au kasratin au yain. Kalau mufrad dinasab dengan fathah berarti dibina di atas fathah. Dinasab dengan kasrah dibina di atas kasrah. Dinasab dengan ya dibina di atas ya. Liyakunal bina'u ala ma yastahiquhul manfiyu qablal bina. Supaya adalah bina itu sabit di atas ma yang berhak akan nyama oleh manfi. Maksud oleh manfi oleh isimnya lah. Manfi sesuatu yang dinafikan oleh la. Supaya adalah bina itu sabit di atas ma yang berhak akan nyama oleh al manfi oleh isim la qoblal bina sebelum bina. Jadi sebelum isim la dibina dia nasabnya dengan apa? Nah, ketika dia menjadi isim la dibina di atas harakat tersebut supaya dia mendapatkan haknya. Nah, adalah bina di atas ma yang berhak akan nyama oleh yang dinafikan tadi sebelum bina laukana mu'raban jikalau ada ianya mufrad itu mu'rab. Seandainya kalimat mufrad yang jadi isim la di i'rab, tanda i'rabnya apa? Begitu jadi isim la dibina di atas tanda i'rab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika isim la mufrad dibina, wa hal lahu mahallun minal i'rab au la? Dan adakah baginya isim la? Dan adakah baginya mufrad tadi yang jadi isim la itu mahal dari i'rab atau tidak? Dia punya mahal i'rab atau tidak? Mabni di atas fathah pada mahal nasab misalkan. Boleh enggak kita sebut pada mahal nasab? Ad-dhahir anna lahu mahallan ala qauli man yaj'aluha amilatan fil khabari. Bermula yang dhahir itu bahwa sungguh baginya mufrad itu ada kedudukannya, ada mahal. Ala qauli man di atas pendapat siman yang menjadikan yang nyaman akannya lah akan yang beramal pada khobar. Ya. Jadi secara zahir isim la yang mufrad tersebut dia punya kedudukan i'rab, punya mahal berdasarkan pendapat orang yang menyatakan bahwa la juga beramal pada khobarnya. Ya, artinya la menasabkan isim merafa'kan khabar, yang merafa'kan khabar yaitu la tersebut, bukan isimnya. Karena pada dasarnya mubtada khabar marfu' dengan mubtada. Karena di sini mubtada sudah dimasuki oleh la, ya, apakah la itu juga beramal pada khabarnya atau tidak? Pendapat orang yang menyatakan la juga beramal pada khabarnya, berarti isimnya itu ada mahalnya, yaitu mahal nasab. Wa mahalluhu hina idzin an-nasabu biha. Bermula mahalnya mufrad di ketika itu nasab dengan nyala. Kama qalahu Ibnu Anka wa ghairuh. Sebagaimana berkata akannya oleh Ibnu Anka dan lainnya Ibnu Anka. Nah, kembali lagi bila isim la mufrad maka isim la dibina di atas harakat nasabnya. Wa na'ni ay ma'asyiran nuha, dan kami maksud siapa kami? Ma'asyiran nuha. Jadi semua orang-orang nahu, ulama nahu. Wa na'ni bil mufrad berarti ma'asyiru kita baca karena ini beliau mentafsirkan fa'il yaitu nahnu. Wa na'ni kami maksud siapa kami? Ma'asyirun nuha. Kebanyakan ulama nahu atau semua ulama nahu. Kami maksud dengan mufrad di sini fi babila nafiyah lil jenis, dalam bab nafi jenis, wa fi babin nida, dan dalam bab nida, kama sayati insyaallah taala, sebagaimana ma yang akan datang ya insyaallah. Apa kami maksud dengan mufrad? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yaitu ma yang tidak ada ianya ma itu serupa mudhaf dan tidak pula serupa dengan mudhaf. Jadi maksud isim la mufrad yaitu isim la bukan mudhaf, bukan serupa mudhaf. Jadi bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jamak.
Yang penting bukan mudah, bukan serupa mudah dimaksud mufrad. Wa in kana musannan atau majmu'an, sekalipun ada ianya isim, itu tasniyah atau jamak. Tasniyah jamak tetap dianggap mufrad dalam bab nida dan bab la nafi jinih. Fa innahu fi hadzal babi yu'abbaru anhu bil mufrad. Maka bahwa sungguhnya tasniyah musanna atau majmu'an atau majmu' jamak fi hadzal bab, dalam ini bab itu yu'abbaru anhu, diibaratkan orang darinya bil mufrad, dengan mufrad. Fa kharaja bima dzakarahu al mufradu fi babil i'rab, maka keluar dengan ma yang menyebutkan ianya musannif akannya ma. Oleh apa keluar? Oleh mufrad dalam bab i'rab. Kalau mufrad dalam bab i'rab lawannya tasniyah jamak. Fa innahu kama marra ma laisa musannan wala majmu'an. Maka sesungguhnya mufrad dalam bab i'rab sebagaimana ma yang telah lalu, yaitu ma yang tidak ada ianya ma itu tasniyah dan tidak pula jamak. Kalau mufrad dalam bab i'rab yaitu yang bukan tasniyah, bukan jamak. Wa fi babil alam, dan keluar pula oleh mufrad dalam bab alam, yaitu ma laisa murakkaban, sesuatu yang tidak ada ya murakkab. Kalau mufrad dalam bab isim alam yaitu yang bukan murakkab. Kalau murakkab enggak dianggap mufrad. Wa fi babil mubtada wal khobar, dan keluar pula oleh mufrad dalam bab mubtada dan khobar. Mufrad dalam bab mubtada khobar ma laisa jumlatan wala shibha jumlah. Yaitu ma yang tidak ada yaitu jumlah, tidak pula serupa jumlah, kadzarfi wal majrur, seperti dzaraf dan majrur. Jadi mufrad istilahnya mubtada apa? Dalam bab mubtada khobar. Khobar mufrad artinya khabar yang bukan jumlah, bukan serupa jumlah. Jadi istilah mufrad dalam kitab nahwu berarti beda tempat, beda artinya. Setengah jam. Berarti sampai di sini dulu, nanti insya Allah sampai ketemu lagi di waktu yang berbeda. Jika adalah isimnya la itu mufrad, nanti kita lanjutkan. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.